Assalamualaikum. Musibah kebakaran yang terjadi di pusat tahanan imigrasi kota Yeosu, meski sudah lebih dari 20 hari terlewatkan, akan tetapi masih sangat sulit sekali untuk melupakannya begitu saja. Kecelakaannya semakin mencoreng nama jajaran imigrasi Korea tersebut, sangat membekas di hati masyarakat Korea dan para pekerja pendatang khususnya. Dengan income per kapita sekitar 20.000 dolar atau sekitar 200 juta rupiah, negara seperti Korea masih saja kurang peduli dengan perkembangan situasi hak asasi manusia dan pelanggaran serta kesalahan pemerintahnya selama ini. Pemirsa, ini merupakan berita multibahasa untuk minggu keempat bulan Februari. Saya Rikan Ahmad, dan inilah berita selengkapnya. Sebuah aksi gabungan menindaklanjuti tragedi kebakaran di tahanan imigrasi kota Yeosu telah dilangsungkan di depan pasar stasiun kereta api ibu kota Seoul pada hari Minggu tanggal 25 Februari. Aksi besar ini dihadiri oleh keluarga korban dan memperoleh respon yang sangat luas di kalangan masyarakat ibu kota. Pemerintahan Korea sudah terlalu jauh membuat langkah-langkah yang tidak bisa dimengerti. Mereka mengotopsi mayat korban tanpa persetujuan dari pihak keluarga korban. Polisi meletakkan borgol di atas kepala korban yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga korban-korban tersebut menanggung beban psikis yang berat. Para pekerja pendatang dan masyarakat Korea yang berpartisipasi dalam aksi tersebut mengkritik dengan keras kebakaran yang terjadi di pusat tahanan imigrasi kota Yeosu. Dan ini sekali lagi menunjukkan buruknya keadaan yang sedang dialami oleh para pekerja pendatang. Para pengunjuk rasa juga menekan pemerintah Korea untuk segera membuat kebijakan dan peraturan untuk status para pekerja pendatang, beserta memperbaiki kondisi hak asasi manusianya. Pada tanggal 14 Februari, Partai Buruh Korea menggelar konferensi pers di depan gedung pemerintahan di Sejongro, ibu kota Seoul. Dalam konferensi pers tersebut diwarnai dengan celaan terhadap pemerintah Korea atas musibah kebakaran yang terjadi di tahanan imigrasi Yeosu. Pada tanggal 23 Februari, sebuah konferensi pers gabungan telah digelar oleh Serikat Pekerja Pendatang dan Aliansi Pekerja Pendatang di Korea di kantor pusat pers Seoul. Dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh semua perwakilan komunitas Nepal, Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, Indonesia, dan Burma. Asosiasi Masyarakat Cina di Korea menyatakan kepedulian dan belasungkawa yang mendalam atas musibah kebakaran tersebut. Para pekerja pendatang asal Mongolia sekarang tidak perlu lagi membayar uang pensiun nasional Korea karena sebuah kesepakatan baru telah dilakukan antara pemerintah Mongolia dan Korea. Peraturan baru tersebut berlaku mulai tanggal 1 Maret. Sebagai gantinya, para pekerja pendatang asal Mongolia tersebut membayarkan asuransinya melalui sistem pensiun Mongolia. Di samping itu, para pekerja pendatang dari negara lain yang negaranya sudah membuat kesepakatan serupa dengan pemerintah Korea juga tidak perlu lagi membayar uang pensiun nasional Korea. Kesepakatan seperti ini juga akan dilakukan dengan pemerintah Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand. Pada saat liburan tahun baru lunar di Wonggokdong, kota Ansan, telah diperingati oleh para pekerja pendatang dengan penyelenggaraan berbagai festival. Festival-festival tersebut didukung oleh Pusat Pelayanan Pekerja Asing Kota Ansan dan pemerintah daerah Kota Ansan. Event yang dibuka tanggal 16 Februari tersebut dimulai dengan sebuah festival lagu Cina. Para pengunjung berkesempatan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang tradisi masyarakat Korea dalam menyambut tahun baru lunar tersebut. Setiap keluarga Korea yang berkumpul dalam hari tahun baru, selain menyantap hidangan khusus dan kue tradisional, mereka juga melakukan permainan tradisional yang disebut Yotnori, sebuah permainan yang menyerupai permainan monopoli saat ini. Festival tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan musik dan tari. Pearl Island, sebuah grup rock asal Sri Lanka, menjadi pusat perhatian dalam festival tersebut. Satu kelompok hak asasi manusia mengatakan, sejak Presiden Gloria Arroyo berkuasa pada tahun 2001, sebanyak 830 aktivis terbunuh. Kelompok hak asasi manusia, Karapatan, mengatakan, sebanyak 832 pembunuhan sewenang-wenang dilakukan oleh pasukan keamanan sejak tahun 2001. Dari kasus-kasus pembunuhan itu, sebanyak 356 orang yang menjadi korban adalah aktivis sayap kiri. Angkatan bersenjata Filipina memerangi pemberontakan komunis sejak tahun 1969. Dan diperkirakan sekitar 40.000 orang terbunuh, dan dalam beberapa tahun ini mereka juga menghadapi perlawanan dari kelompok Islam radikal. Namun Panglima Militer Filipina membantah bahwa pembunuhan sewenang-wenang terjadi, dan dia mengatakan akan menghukum tentara yang diketahui melakukannya.
Pada tanggal 13 Februari, sebuah persetujuan sepihak telah dibuat antara pemerintah Korea dan masyarakat yang tinggal di kawasan Daejuri dan Doduri di kota Pyeongtaek. Para penghuni yang tinggal di kawasan tersebut harus meninggalkan desanya sebelum tanggal 31 Maret tanpa syarat. Masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut telah melakukan aksi unjuk rasa untuk melindungi tempat tinggalnya tersebut dari pemitaan militer Korea untuk dijadikan markas besar tentara Amerika. Amerika Serikat tidak pernah mempunyai maksud untuk meninggalkan Korea, justru akan menjadikan Korea sebagai pusat pergerakan tentaranya setelah Hawaii dan Jepang. Kebijakan tentang keturunan atau marga akan dijadikan peraturan masyarakat pada tahun 2008. Kebijakan tentang keturunan atau marga ini adalah nama marga dari seorang anak laki-laki dan perempuan seharusnya ikut dengan marga ayahnya, akan tetapi mereka bisa memilih mengikuti marga ibunya dengan persetujuan khusus. Dalam peraturan ini kelihatannya akan bisa adil, akan tetapi kenyataannya akan sangat sulit untuk mengikuti marga sang ibu dalam situasi sosial kemasyarakatan Korea selama ini. Diharapkan peraturan yang lebih baik akan dibuat, sehingga masyarakat bisa dengan bebas memilih mengikuti marga sang ayah atau ibu, atau bahkan keduanya. Sebuah peraturan baru telah dibuat oleh pemerintah Korea, yaitu tentang larangan membawa segala bentuk zat cair atau jelly dalam penerbangan internasional yang berangkat dari Korea. Pelarangan ini dilakukan atas nasihat dari ICAO, sebuah organisasi penerbangan umum internasional. Peraturan baru ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Maret. Lebih jauh lagi, semua produk-produk dalam bentuk zat cair tersebut hanya boleh dibawa maksimal 100 ml dan harus dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan di bawah ukuran 1 liter. Pengeboman kereta api di India menewaskan sebanyak 68 orang. Kepolisian India saat ini memburu 2 orang yang dicurigai sebagai pelaku pengeboman. Polisi dalam pernyataannya mengatakan bahwa bom meledak sekitar 15 atau 20 menit setelah kedua orang tersebut turun dari kereta. Sementara itu di Myanmar sebuah bom meledak di sebuah bus, namun tidak ada laporan korban jiwa. Sampai saat ini teror bom di Myanmar telah terjadi sebanyak 5 kali. Pemerintah India dan Myanmar meyakini bahwa teror bom dilakukan oleh kelompok-kelompok militan, akan tetapi mereka belum bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dimaksud. Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang selalu menyetujui keputusan pemerintahan Amerika yang dijuluki anjing kecilnya George Bush akhirnya mempunyai keputusan yang berseberangan. Tony Blair akan mengurangi jumlah pasukan Inggris yang diterjunkan ke Irak. Dari 7.100 pasukan akan ditarik sebanyak 1.600 pasukan sehingga hanya akan tersisa 5.500 pasukan. Akibat dari keputusan ini, negara-negara yang menerjunkan pasukannya ke Irak juga akan berencana mengurangi atau menarik mundur pasukannya. Banyaknya kritikan masyarakat terhadap keputusan George Bush yang akan menambah pengiriman pasukan ke Irak membuat Presiden George Bush mengalihkan perhatian masyarakat kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat semakin aktif membentuk opini publik setelah Iran meneruskan pengayaan uranium yang dicurigai untuk memproduksi bom nuklir. Wakil Presiden Amerika Serikat, Cheney, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan melakukan sejauh apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir di Iran. Dan ini berarti tidak menutup kemungkinan untuk melakukan agresi militer ke Iran. Pemirsa, pemerintah distrik Dongdaemun, ibu kota Seoul, mulai memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak-anak pasangan pekerja pendatang. Jika ditemukan penyakit yang parah dalam tes kesehatan, maka akan langsung diberikan pemeriksaan khusus di Rumah Sakit Dale Angel. Di samping itu, penyuluhan tentang kesehatan juga akan diselenggarakan, menyangkut pembasmian penyakit TBC pada pekerja pendatang. Di lain pihak, para pekerja pendatang tersebut bisa memperoleh pelayanan kesehatan gratis di beberapa pusat kesehatan dan rumah sakit di Seoul. Rumah sakit tersebut diantaranya National Medical Center dengan nomor telepon 02-2260-7062 dan di Seoul Red Cross Hospital di 02-2002-8854. Kemudian Seoul Medical Center di 02-3430-0201. Juga bisa diperoleh pelayanan gratis di Migrant Workers Clinic di 02-863-9966. Kemudian di Rumah Sakit Dale Angel di 02-2213-8004.
Pemirsa, itulah berita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran ulangnya di website kami di www.mwtv.or.kr atau di www.rtv.or.kr. Saya Rika Ahmad, selamat malam.